Selamat datang kembali dalam kelas penulisan naskah iklan bersama saya Dudi Hartono. Oke, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang bahasa iklan. Oke, baik. Ini ada yang mesti di-submit. Oke, perhatikan gambar iklan yang ada pada layar monitor. Pada judul, pada headline-nya. Ada yang bisa bacakan untuk saya? Diana? Pak? Bacakan tulisan di iklan itu. Advertisement. Ya, ada yang mau nanggapi kenapa headline-nya seperti itu? Alvin, silakan. Ini for men tapi kok lipstick ya, Pak? Nah, itu dia. Ada yang mau berpendapat? Maksudnya mungkin buat cowok, tapi yang gunain perempuan. Jadi untuk perempuan itu make, tapi untuk dilihat oleh laki-laki mungkin, Pak? Ya, oke. Ada yang lain? Kode cewek buat cowoknya beliin kali, Pak. Kode cewek buat cowoknya beliin. Oke. Stevina? Untuk menarik perhatian laki-laki kali, Pak. Untuk apa? Dian, apa gimana? Untuk apa? Mungkin untuk cowok metroseksual, Pak. Cowok metroseksual. Atau enggak, emang buat cowok, Pak, kan juga bisa make up sebenarnya. Oh, gitu. Cowok kamu suka make up? Enggak lah, Pak. Enggak, kali pakai lipstick kamu pakein. Oke, ini nggak ada yang dibuka videonya nih. Oke, ini sebuah copywriting yang menarik, sebuah bahasa iklan yang menarik. Kita tahu bahwa namanya lipstick itu kan perkakas domestiknya perempuan ya. Kaum perempuan, wilayah domestiknya kaum perempuan. Meskipun tadi ada yang menyebut metroseksual, cowok metroseksual. Tapi sejauh ini yang saya tahu tentang cowok metroseksual, tidak ada juga yang pakai lipstick gitu kan. Apalagi lipstick merah gitu. Paling ya lip balm atau lip gloss ya biasanya gitu kan. Nah, kenapa iklan L'Oreal menuliskan headline seperti ini? Ini iklan untuk laki-laki. Is an ad for men. Benar tadi yang disebut Diana di awal bahwa ya pada dasarnya kan perempuan itu kan berdandan untuk jadi perhatian. Ya. Yang di objek yang ingin sasar untuk menjadi perhatiannya perempuan pada umumnya kan laki-laki gitu. Jadi memang iklan ini menjadi unik ketika headline-nya seperti itu. Tadi saya naik motor gitu jalan, ada iklan yang cukup unik. Kayak petunjuk jalan gitu. Tulisannya jangan menengok, bukan dilarang menengok. Itu kemudian mengarah panahnya ke sebuah toko. Itu orang akan penasaran. Nah, itulah bagaimana sebuah teks iklan, bahasa iklan akan sangat berpengaruh dalam membuat audiensnya tertarik untuk berhenti sejenak untuk menengok atau lebih jauh adalah untuk mencari tahu apa sih iklan tersebut, apa isi iklan tersebut. Oke. Penulisan naskah iklan tidak lepas dari apa yang
dikenal sebagai copywriting. Ya, copywriting merupakan tulisan dalam bentuk karangan promosi iklan yang dibuat semenarik mungkin dengan aneka ragam pendekatan maupun gaya. Ya. Jadi dalam sebuah iklan, teks berupa kata-kata itu juga menjadi sangat penting untuk menarik perhatian audiensi. Meskipun kita sering mendengar bahwa gambar membeli sejuta makna. Ini bapaknya nggak ada. Gangguan koneksi kayaknya. Oke, Nat, thank you. Oke, sorry. Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Iya, lost connection-nya di saya. Nah. Oke, kita lanjut. Oke, tadi kita bilang bahwa banyak orang bilang bahwa gambar memberi sejuta makna. Visual lebih penting ketimbang kata-kata. Tapi ada iklan juga yang mengharuskan atau butuh bantuan copywriting, butuh bantuan teks tertulis, butuh bantuan kalimat, kata, naskah untuk menjelaskan produknya. Ya. Iklan jenis apa saja yang membutuhkan copywriting? Yang pertama, sebuah iklan dengan pesan yang rumit. Ya. Iklan dengan pesan yang rumit. Termasuk di sini adalah seperti iklan handphone. Itu butuh kata-kata, butuh penjelasan tentang spesifikasi atau barangkali tentang cara mengoperasionalkannya. Nah, yang kedua, jenis iklan yang membutuhkan banyak keterlibatan. Membutuhkan banyak keterlibatan itu biasanya iklan-iklan yang harganya mahal. Sehingga orang butuh banyak waktu untuk merenungkannya sebelum memberikan keputusan untuk melakukan pembelian. Contoh, rumah, sekolah, gitu. Kalau itu butuh kata-kata yang detail. Rumah, diskon, free ini, gitu. Bonus ini, bonus itu. Kemudian juga informasinya yang butuh didefinisikan.
Pokoknya iklan handphone tadi ada fitur tertentu yang perlu didefinisikan. 5G speed, bapaknya apa, itu juga kan tidak semua orang mengerti, makanya perlu didefinisikan. Kemudian iklan dengan pesan kualitas abstrak. Ya, makanan ini sangat enak, lezat. Nah, visual tidak bisa menggambarkan kelezatan itu kecuali orang mengucapkannya lezat. Orang makan terus kenyang gitu, ya nggak bisa kelihatan orang itu. Butuh kalimat, butuh kata untuk menegaskan tentang kualitas tersebut. Ya. Jadi ada 4 tipe iklan, tipe produk yang mengharuskan atau membutuhkan setidaknya copywriting. Yang pertama tadi pesannya rumit, kedua membutuhkan banyak keterlibatan, informasinya perlu dijelaskan, dan yang terakhir pesannya menyampaikan kualitas yang abstrak. Ya, 4 poin itu. Oke. Kita lihat gaya penulisan advertising. Gaya penulisan advertising berbeda dengan gaya penulisan berita, berbeda dengan gaya penulisan cerpen tentu saja, atau skenario film atau sinetron. Ya, gaya penulisan advertising itu sangat ketat. Ketatnya kenapa? Karena dia harus memikirkan ruang yang terbatas. Kita bikin poster gitu kan ruangannya terbatas. Kalau kertasnya A3 gitu, segede tabloid gitu, kamu harus memikirkan di mana meletakkan gambar, di mana meletakkan headline, tagline, maupun body copy-nya. Dan berapa ukuran fontnya barangkali. Kalau gambarnya banyak, apakah fontnya menutupi, tipografinya menutupi gambar, dan sebagainya. Yang kedua soal waktu. Ruang dan waktu itu mahal. Semakin besar iklan di sebuah media akan semakin besar pula biayanya. Termasuk di televisi. Iklan televisi di Indonesia umumnya rata-rata 30 detik, setengah menit. Iklan semenit itu udah mahal banget. Kalau kalian ingat iklan Sprite, testimoninya Cak Lontong, emang gampang bikin minuman segar gitu, mencampurkan air putih, soda dengan jeruk gitu kan. Itu awalnya iklan itu durasinya 1,5 menit. Kemudian dipotong jadi semenit, dipotong lagi jadi setengah menit. Saya nggak tahu apakah ada versi yang 15 detik. Ya, jadi sekali lagi, bahasa advertising itu bahasa yang sangat ketat. Dia harus bersaing dengan iklan-iklan lain yang ya kita semua tahu. Kita hidup dilingkupi oleh iklan. Dari bangun tidur sampai mau tidur juga iklan selalu ada. Kalau kita pegang handphone gitu, ada iklan masuk, iklan pop-up dan sebagainya. Itulah kenapa teks dalam advertising harus ringkas dan tegas. Fokus pada apa yang mau disampaikan. Selling point-nya mana? Ya, selling point dari sebuah iklan biasanya terkait dengan marketing mix, yaitu 4P. P yang pertama, produk. Ya, kita mau menonjolkan apa? Kalau iklan BMW tentu produk, quality yang ditonjolkan. Para pemimpin pasar itu rata-rata menonjolkan quality. iPhone itu menonjolkan quality.
Nah, sedangkan para followersnya biasanya yang dia tonjolkan adalah harga, price yang lebih murah. Ya. P yang pertama tadi produk, P yang kedua price. Price itu ya tadi bahwa produk saya lebih murah dari produk kompetitor. Itu fokusnya gitu. Atau fokus yang ketiga, P yang ketiga, place, tempat. Produk saya gampang ditemui, ada di semua pasar swalayan atau semua mall. Layanan purna jualnya pun tersebar di seluruh Indonesia. P yang keempat, promosi. Kalau kita mau melakukan pendekatan promosi, selling point-nya ya gunakan promosi. Beli satu, buy one, get one. Beli sekarang, besok udah naik, maunya gitu kan. Nah, itu fokus yang harus kita pilih. Nah, dalam bukunya Moriarty, yang advertising, yang tebel itu, ada frasa-frasa yang dianggap tidak efektif. Jangan gunakan kata menarik, kata sangat, dalam rangka beli sekarang, dapatkan potongan, dan sebagainya, seperti yang tertera pada layar. Karena kata-kata itu sudah jadul, udah nggak orang. Ya, iklan model begitu kita masih temui dalam iklan-iklan home shopping ya. Di televisi itu biasanya kayak gitu. Beli sekarang, besok sudah naik. Ini gelang kesehatan yang mampu menurunkan segala menghilangkan segala jenis penyakit. Bombastis. Bayangkan satu gelang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, itu kan sedangkan penyakit itu kan karakteristiknya beda-beda ya. Tapi bisa disembuhkan oleh satu gelang. Nah, itu kan sesuatu yang bombastis. Oke. Bentar. Bagaimana kemudian menulis iklan yang efektif atau mangkus? Yang pertama, ringkas. Kalimatnya pendek. Ingat, kalian cuma punya waktu 3 detik untuk memutuskan lanjut, stay, atau skip ketika menonton sebuah iklan. Ya kan? Lagi enak-enak nonton drakor di YouTube gitu. Tiba-tiba muncul iklan. Nah, agar orang tidak jenuh, tidak langsung menghindar begitu melihat rangkaian kata-kata yang panjang, gunakan kalimat yang pendek. Biasanya orang begitu sudah tertarik, gitu, dia akan cari sendiri informasinya. Iklan Gojek, sekarang bisa kirim antar kota. Udah, nggak pakai keterangan segala macam, terus cuma ada tulisan Rp20.000. Syarat ketentuan apa, orang akan nyari sendiri. Ya, yang kemudian kedua adalah fokus. Fokus pada poin utama, selling point tadi. Yang mau kita kedepankan apa? Kualitasnya, harganya yang miring, ya, tempatnya yang enak gitu. Kalau itu restoran, tempatnya cozy dan sebagainya, itu bisa dikedepankan. Atau promonya. Pilih satu fokus. Oke, yang berikutnya adalah spesifik.
Jangan buang-buang waktu untuk hal yang umum, langsung spesifik pada isi yang mau disampaikan. Sekarang bisa kirim antar kota, di atasnya ada tulisan gosen. Orang udah tahu dengan apa dimaksud dengan gosen itu apa. Oke, kemudian yang berikutnya, gunakan kalimat atau kata yang personal. Langsung menyapa audiens, saya, Anda, kamu. Jangan menggunakan kata kalian. Jam tangan ini untuk kamu yang punya personality elegan. Bukan jam tangan ini untuk kalian yang punya personality elegan. Digunakan sapaan yang personal. Oke, berikutnya fokus tunggal, sama kayak fokus utama tadi. Di situ aja mainnya, di fokus utamanya. Di poin utamanya, fokus di situ. Ini biasanya sering kalau menentukan, biasanya dalam soal audiens, banyak mahasiswa gamang ketika menentukan audiens yang dituju. Audiens yang dituju dari 18 sampai 50 gitu. Wah, itu range usia yang sangat longgar, sangat lebar gitu. 18 ke 50 itu terdiri dari 3 generasi. Ada generasi Z, Gen Z, ada generasi millennials, dan generasi X. Yang masing-masing generasi punya karakteristik berbeda. Kamu harus fokus pada satu tadi, audiensi. Kalaupun nanti, namanya kamu fokus di milenial. Kalaupun nanti ada generasi X yang melihat iklannya, itu bonus saja gitu. Ada generasi Z, Gen Z yang tertarik dengan iklannya, itu bonus saja. Tapi yang terpenting adalah tujuannya adalah menyapa generasi milenial. Oke, poin berikutnya adalah konversasional. Gunakan bahasa percakapan sehari-hari. Ya, kalau ngomong sama generasi kalian ya skuy gitu kan, kuy. Tadi mager. Apalagi bahasa gabut. Ya gunakan bahasa-bahasa itu. Coba perhatikan iklan-iklan marketplace itu sekarang banyak menggunakan bahasa-bahasa yang dipakai oleh generasi Z, karena memang target audiensinya memang itu gitu. Jangan kamu bikin iklan untuk generasi saya pakai bahasa kayak gitu, nggak kena gitu. Lo tahu nggak sih itu? Tapi itu untuk bahasa untuk orang-orang generasi orang tua kalian, akan sangat tidak masuk. Gitu. Oke, berikutnya adalah original. Ya. Buat kalimat kata yang original. Jangan menjadi plagiat. Sekarang gampang orang ngecek apakah itu plagiasi atau bukan gitu kan. Tinggal cemplungin di drag, masukin ke Google gitu, Google Picture, langsung ketahuan, Google Image. Foto itu dari mana dan sebagainya. Iya, metode ATM boleh digunakan. ATM, amati, tiru, dan modifikasi, nggak apa-apa. Sebagai langkah awal kita untuk menjadi kreatif. Kita bisa meniru tagline yang sudah terkenal, yang sudah menjadi top mind gitu. Kita plesetkan atau kita modifikasi sehingga berbeda. Oke, kemudian gunakan variasi. Variasi menambah daya tarik visual. Tambahkan gambar atau teksnya menggunakan
jenis huruf tertentu, menggunakan variasi warna, dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah gunakan deskripsi imajinatif. Ya. Jangan terlalu verbal untuk deskripsi imajinatif itu menggunakan bahasa figuratif atau evokatif. Jadi bahasa yang punya daya gerak. Buka rekening, nggak perlu keluar rumah gitu. Atau tadi yang apa namanya, yang iklan-iklan marketplace itu banyak. Bahasa figuratif itu menggunakan kiasan, menggunakan majas kayak bahasa. Ya. Diam di rumah, ya, tinggal di rumah, atau kamu tinggal di rumah sakit, atau kamu tinggal kenangan. Nah itu biasa iklan-iklan terkait dengan COVID-19 gitu kan. Oke, kemudian gunakan tone suara. Ini terkait dengan tinggi rendah suara, naik turun suara, temperatur. Ini biasanya kalau digunakan untuk iklan radio atau narasi dalam TV, iklan televisi. Ya, jadi ketika kita menulis narasi iklan, kita sudah membayangkan akan dibacakan seperti apa. Jadi ketika menulis, ya sebaiknya kita sambil kayak membacakan, kayak voice over, kayak dubber gitu. Saya biasanya kalau nulis berita gitu, enak nggak sih didengarnya gitu, enak nggak dibacanya. Nah, tone voice ini juga apa yang membuat kenapa kemudian menggunakan foto model gitu, karena audiensi sasaran terlampau umum sehingga harus ada yang menjadi personifikasi dari keseluruhan audiensi sasaran. Biasanya artis. Tata bahasa, ini modal seorang copywriter. Seorang copywriter harus mengerti tata bahasa. Saya mau makan, bukan saya makan mau. SPOK dalam bahasa Indonesia, apalagi kalau bahasa Inggris. Dia harus punya perbendaharaan kata yang banyak. Katanya jangan itu aja gitu, yang digunakan. Diksinya harus variatif. Punya pengetahuan tentang majas. Majas itu peribahasa. Mati 1, tumbuh 1000. Gitu. Beli 1, dapat 1000. Atau gunakan quote dari tokoh-tokoh terkenal. Atau kata-kata motivasi. Nih, iklan email itu yang lebih muda, yang nggak dipercaya. Bukan sebuah kritik terhadap anak-anak muda saat ini. Padahal orang selalu bilang masa depan adalah milik anak muda, tapi muncul kalimat itu. Kenapa? Karena perilaku korupsi atau para koruptor yang tertangkap ini sekarang banyak kan anak muda gitu. Kayak gambarnya ya seperti itu, ada gambar anak muda disetir oleh orang luar, kemudian ada gambar grafik. Oke. Nah, ini terkait dengan jenis teks yang tadi bombastis, melebih-lebihkan. Ini saya banyak typo nih kali ini. Misal dengan inilah handphone yang Anda tunggu-tunggu gitu.
Nah, itu kan model-model yang tadi yang saya bilang biasanya kayak gini di iklan home shopping masih banyak. Jadi sudut pandangnya adalah sudut pandang si produsen perusahaan. Kecap nomor 1 gitu dulu kan, kecap semua nomor 1. Sekarang nggak boleh lagi ada klaim sebagai nomor 1. Oke, perhatikan gambar ini. Copywriting yang sangat singkat, padat, jelas buat saya. Oke, ada yang mau membacakan? Brando atau Denny? Yang laki-laki nih, yang baca nih harusnya nih. Ya, Pak. Denny Ayo, Pak yang silakan. buaya. Denny yang buaya. Dian pernah dibuayain? She's just a friend. Oke, Alvin. She's just a friend. Ini apa nih maknanya, Vin? Alvin udah lama. Siapa? Ayo, siapa Diana atau siapa tadi yang mau ngomong? Itu, Pak. Tenggorokannya seret, Pak. Batuk makanya. Kenapa dia ketawa? Kalian bayangkan nggak ini apa kalimat ini keluar dalam suasana seperti apa gitu kan? Canggung, Pak. Canggung, oke benar canggung. Lagi ditanya kejelasannya gitu kali Pak mungkin. Karena selama ini udah deket tapi nggak ada status. Itu Begitu. udah skakmat, Pak. Ketahuan kali, Pak. Ah, skakmat ketahuan handphonenya ada WA dari cewek lain. Ya, batuk itu kan apa ya? Itu yang jadi ininya Ricola Award itu apa? Permen yang bisa melegakan tenggorokan kan gitu. Ini agak parodi, tapi keren buat saya gitu apa? Writing-nya singkat, sederhana, dan cukup mengena buat generasi anak-anak muda terutama. Ya, permen ini kan banyak dikonsumsi oleh anak-anak atau orang-orang di perkotaan lah kebanyakan. Di bawahnya kan ada tulisan lagi tuh, make sure good news sound like good news. Oke, ini yang berikutnya. Oke, siapa yang mau baca? Nabila? Atau Clarencia? Ya, Pak. Yuk, baca Nabila. Oral is always a good idea. Oke. Apa yang kalian tangkap, yang kamu tangkap dari kalimat ini? Ayo, nggak usah malu-malu. Yang laki-laki? Ayo, Clarence mau ngomong. Apa Nadia? Ya, sesuatu yang berhubungan apa berbau seksualitas itu selalu menarik perhatian orang. Makanya banyak iklan yang menggunakan pendekatan itu. Ada iklan apa pipa tapi ceweknya seksi bahenol gitu ya kan, nggak ada hubungannya antara pipa dengan apa model yang seksi kan. Nah ini juga dimanfaatkan oleh Oral-B. Oral-B apa? Iklan apa? Produk apa? Sikat gigi kan? Sikat gigi, Pak. Obat kumur, Pak. Obat kumur ada, sikat gigi ada. Ya kan? Ini kan berkaitan dengan oral berkaitan dengan apa kan ngomong secara langsung gitu menggunakan mulut, tidak. Tapi oral juga punya
persepsi berbeda buat seseorang gitu kan. Oke, next. Ayo, berikutnya siapa yang mau baca? Stevina. Ayo, yang lain. Dea, kalau enggak. Atau Erika. Yunita, apa dua Boleh, Yunita juga Pak. boleh. Yuk, silakan. A dog Coba, isn't Rika. a man's best friend. Oke. Perlu diulang, Bapak? Ini iklan apa? Boleh, silakan. A dog isn't a man's best friend. Oke, ini iklan apa? Traktor ya, Pak? Alat berat ya, cat gitu. Iklan alat berat, Pak. Ya, termasuk. Iya, alat berat ya. Nah, nggak ada hubungannya sebenarnya cat dengan cat dalam pengertian kucing kan gitu. Tapi dia si pembuat iklan pandai mengkaitkan itu dengan ungkapan yang sudah lazim bahwa anjing itu sahabat terbaik manusia gitu kan. Tapi dia bilang anjing bukan sahabat terbaik manusia. Terus di bawahnya ada tulisan cat gitu. Sahabat terbaik manusia adalah cat, alat-alat berat merek punya dia, kira-kira gitulah. Nah, lagi-lagi ini sebuah kopi yang sangat baik. Oke. Ayo, berikutnya siapa? Ini iklan JBL. Laki banyak menggunakan produk, perempuan juga banyak ya. JBL. Rara barangkali, atau Suci. Ada Suci, 2 Suci. Anggita? Iya, Pak. Ya, sok baca. This song sounds like hit. Hit kan gitu. Dia cuma buang bukan buang, dicoret aja kata S-nya. Ya, ini juga bunyinya menjadi sangat khas, hit dengan shit gitu kan. Nah, iklan-iklan ini menggunakan copywriting dengan pendekatan brand awareness. Ya, ini iklan-iklan yang tingkatan brand awareness-nya sudah JBL. Ya, saya pikir sudah termasuk top main gitu dalam urusan sound system. Cat juga dalam urusan alat berat. Oral-B, ya, kalaupun enggak pada tingkat rekognisi. Begitu pula dengan Tricola. Jadi cukup membuat orang mengingat pada produk itu, tidak mendorong untuk melakukan pembelian dan sebagainya. Karena kan kita kadang-kadang menyaksikan iklan, menonton iklan, itu tidak sedang dalam kondisi membutuhkan produk tersebut. Contoh iklan obat gitu kan. Ketika kita nonton TV ada iklan obat kan kita lagi nggak batuk. Tapi ketika kita batuk, kita ingat dengan iklan yang kita tonton. Kenapa kita ingat? Karena tadi ada copywriting yang menarik. Ada bahasa iklan yang dibuat sedemikian rupa sehingga orang terkesan. Ya. Oke, ini yang berikutnya. Ayo, siapa yang mau bantu baca? Iklan lama ini enggak. Mobil jenis ini udah nggak ada. Nggak ada yang baru, tapi yang lama masih ada. Kayak mobil carry ya kalau di Indonesia ya. Ini juga iklan jokes, lucu-lucuan.
Oke, Lucky barangkali mau baca? Picks Ayo, up Lucky. 5 times more women than a Lamborghini. Oke. Oke, maknanya apa? Jadi mobil ini tuh bisa mengangkat, membawa orang lebih dari Lamborghini, Pak. Iya. Iya, Lamborghini boleh mobil keren gitu. Tapi kamu cuma bisa bawa satu perempuan. Mobil ini Iya, bisa ngangkut cuma 5 perempuan sekaligus gitu kan gitu. Nah, itu kan lucu-lucuan aja, jokes saja. Tapi itulah apa bagaimana kepandaian apa si pembuat copywriting dalam menyusun kalimat sehingga mudah untuk diingat. Di Indonesia banyak kayak gitu. Buat anak coba-coba, orang pintar minum tolak angin. Ya, apalagi. Apapun makanannya, minumnya teh botol sosro gitu. Itu kuat sekali. Kalau yang iklan komik masuk nggak sih, Pak? Apa tuh? Yang batuk di komik aja yang gitu tagline-nya. Masuk nggak sih? Ya boleh, itu juga cukup ini. Tapi udah nggak ada kayaknya iklan itu. Masih ada iklan komik. Ya, saya ingat iklan Purna. itu. Batuk Iklan Pak Haji, tahun. minum konidi. Batuk Pak Haji. Iya bener tuh, Pak. Iklan jadul ya, tahun 2000-an. Apa 2000 berapa ya? 2000-an ya? 2000-an. Kalian masih tahu Masih SD iklan pokoknya, Pak. Masih SD ya. Oke. Periklanan. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Saya cukupkan sekian. Sampai jumpa pekan depan. Tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarga. Assalamualaikum. Makasih Pak Dudi, sehat-sehat Pak. Makasih ya, Terima kasih Pak. Pak Dudi, sama-sama.